Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih semangat ya untuk belajar? Jangan lupa berdoa sebelum kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar materi protista bersama Kak Cynthia. Adik-adik cermati materi ini sampai selesai ya. Mari kita mulai belajarnya. Protista merupakan mikroorganisme eukariota yang pada umumnya hidup di hampir semua lingkungan yang mengandung air dan merupakan kerajaan yang paling beragam di domain eukariota. Protista ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas protista mirip hewan atau biasa kita sebut dengan protozoa. Istilah protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama dan zoon yang artinya hewan. Jadi dapat diartikan bahwa protozoa adalah hewan pertama. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri protozoa. Protozoa adalah hewan mikroskopis. Ukurannya beragam dari 10 mm hingga 200 mm dan dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Di perairan, protozoa ini merupakan zooplankton dan dalam rantai makanan, protozoa merupakan konsumen tingkat 1. Protozoa ini merupakan organisme heterotrof dengan makanannya yang berupa bakteri dan bersifat detritus, artinya materi organik berasal dari organisme mati. Protozoa dapat hidup dengan soliter ataupun berkoloni. Jika dalam lingkungan yang ekstrim, protozoa akan mempertahankan dirinya dengan cara membungkus diri membentuk kista. Selain itu, protozoa dapat hidup sebagai parasit, saprofit, dan hidup secara bebas. Sekarang kita akan membahas struktur tubuh protozoa. Protozoa ini terdiri atas sitoplasma dan membran plasma yang berfungsi sebagai pelindung dan mengatur pertukaran zat dalam sel. Dalam tubuhnya terdapat organel-organel antara lain ada mitokondria, ribosom, vakuola makanan, vakuola kontraktil, lisosom, dan nukleus yang lebih dari satu, yaitu ada makronukleus dan mikronukleus. Selain itu, ada pula kloroplas yang hanya dimiliki oleh filum flagellata yang merupakan salah satu anggota dari kerajaan ini. Yang ketiga, kita akan membahas cara hidup protozoa. Protozoa bersifat heterotrof dan memperoleh makanan dari lingkungannya secara fagositosis, yaitu menelan dan mencerna makanannya. Kemudian, kita akan membahas reproduksi pada protozoa. Reproduksi pada protozoa dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu reproduksi aseksual dengan pembelahan biner dan reproduksi seksual yaitu penyatuan gamet yang berbeda jenis, baik secara konjugasi maupun pertukaran nukleus. Sekarang kita akan membahas alat gerak pada protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibedakan menjadi 4 filum. Yang pertama ada rhizopoda, adalah protista yang memiliki alat gerak berupa kaki akar, kaki semu, atau pseudopodia. Contohnya adalah amuba. Yang kedua ada flagellata, yaitu jenis protozoa yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau flagellum. Contohnya adalah Euglena dan Trypanosoma. Yang ketiga adalah sporozoa, yaitu jenis protozoa yang tidak memiliki alat gerak.
Contohnya adalah Plasmodium dan Monocystis. Dan yang keempat ada Ciliata, yaitu jenis protozoa yang memiliki alat gerak berupa bulu getar atau silia. Contohnya adalah Paramecium. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu filum pada protozoa, yaitu Ciliata. Ciliata berasal dari bahasa Latin, yaitu cilia yang artinya rambut kecil, yaitu protozoa yang bergerak menggunakan silia yang menyelubungi seluruh tubuh utamanya, disebut dengan silia somatik. Bentuk tubuh silia ini tetap karena dilindungi oleh perikel, yaitu lapisan luar yang disusun oleh sitoplasma padat. Bentuk tubuh silia bermacam-macam, namun kebanyakan berbentuk simetris atau simetris radial. Di dalam sitoplasma terdapat organel sel. Selain itu, Ciliata memiliki dua jenis nukleus, yaitu ada beberapa mikronukleus yang berfungsi dalam reproduksi seksual dan ada satu makronukleus yang berfungsi untuk mensintesis RNA dan mengatur aktivitas tubuh. Ciliata ini memperoleh makanan dari lingkungannya. Makanan akan masuk melalui sitofaring, kemudian dicerna dalam vakuola makanan. Sari-sari makanan akan masuk ke dalam sitoplasma melalui difusi, kemudian sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian Ciliata ini hidup di air tawar ataupun di air laut. Kemudian Ciliata juga banyak ditemukan pada air yang mengandung zat organik seperti air sawah, air kolam, dan selokan. Ciliata ini hidup secara bebas dan dapat hidup dengan bersimbiosis mutualisme ataupun dapat hidup pula sebagai parasit pada hewan. Reproduksi pada Ciliata dapat berlangsung dengan dua jenis, yaitu ada reproduksi aseksual dengan pembelahan biner ataupun dengan reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Selanjutnya, kita akan membahas reproduksi seksual pada Paramecium dengan cara konjugasi. Awalnya, dua paramecium saling berdekatan, lalu saling menempel, kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. Pada bagian masing-masing sel, terdapat mikronukleus diploid yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, masing-masing 4 mikronukleus haploid di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus. 8 mikronukleus haploid yang terbentuk, 7 mikronukleus hancur, sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleus lenyap, sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi, setelah hasil peluburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid, selnya akan pisah dan konjugasi berakhir. Kemudian, satu mikronukleus membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Dan yang terakhir, kita akan membahas reproduksi aseksual pada Paramecium dengan cara pembelahan biner.
Awalnya, sel paramecium terdiri dari dua nukleus, yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran lebih besar. Mikronukleus ini bertanggung jawab dalam proses reproduksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organel penanda terjadinya proses reproduksi aseksual pada paramecium. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, mikronukleus akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menjadi dua sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut mulai menghilang. Mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawanan, maka nukleus yang lebih besar atau makronukleus juga terbelah menjadi dua secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut baru mulai terbentuk. Kemudian setelah itu, sel membelah secara melintang di tengah dan dua vakuola kontraktil mulai terbentuk. Hasil dari pembelahan melintang tersebut adalah dua sel anakan paramecium yang serupa atau identik, dan masing-masing sel anak memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk mengingatnya, adik-adik dapat mencatat materi yang telah kakak sampaikan tadi di buku catatan masing-masing. Adik-adik tetap semangat ya belajar di rumah. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.